Tante kesini karena tante khawatir sama kamu, Nay. Tante minta maaf ya. Kemarin tante gak ngizinin kamu ketemu Gio. Tapi itu untuk kebaikan Gio sendiri. Kamu ngerti kan? Kamu ada apa, Naila? Tante lihat kayaknya kamu ada yang dipikirkan. Kamu mau cerita sama tante? Nggak ada apa-apa, Tante. Tante ini perempuan, Nay. Sama seperti kamu. Tante bisa ngerasain apa yang kamu rasain. Apa ini karena Devan? Maaf ya, Nay. Kalau tante harus tanya ini. Tapi tante dengar dari Wilona, kamu dan Devan tidur bareng. Nay, sabar ya sayang. Tante tahu ini pasti berat buat kamu. Tante juga bisa ngerasainnya. Sabar ya sayang. Sabar ya. Om ngancam saya. Saya sudah tahu di mana mama kamu tinggal. Setiap saat saya bisa jemput Widya. Dan dia akan kecewa sekali atas segala perbuatan kamu kalau saya sampai ceritakan ini semua. Kamu ikut saya. Gimana bisa Naila jatuh ke pelukan Devan? Bisa rusak rencana aku. Ini Tante buatin yang anget-anget untuk kamu. Buat apa lagi sih kalian kesini? Kita harus bicara masalah tadi malam. Ini penting sekali. Tenang, Nay. Ada Tante.
Enak ya, calon napi bisa berkeliaran. Puas-puasin sebelum diblosin ke penjara. Bawa apa nih? Barang sogokan ya? Buat Naila kan? Ya aku kesini mau ngapain lagi? Yang ngunjungin Naila lah. Sekalian ngasih kebutuhan buat dia. Emangnya sih itu orangnya nggak peka-peka. Apa-apaan kamu? Kamu ngapain buang-buang barang aku? Van, duduk. Devan, Om sebagai wakil dari orang tua kamu, Om minta kamu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan kamu terhadap Naila. Kamu harus nikahi Naila. Kamu ngapain? Kamu harusnya ngelakuin hal yang lebih penting. Saya suruh kamu jaga Naila, tapi mana? Sekarang Naila harus nanggung malu. Karena dilecehin sama Devan. Enggak mungkin. Naila bukan tipe perempuan yang hanya menerima nasib. Apalagi dilecehin kayak gitu. Tapi ini kenyataan, kan? Kenyataan apa? Astaga, Naila nggak mungkin ngelakuin itu. Aku tahu Naila kayak gimana. Kamu kenapa jadi kayak Wilona sih? Beraninya mojokin Naila terus. Bilangnya sayang, tapi mikirnya jahat banget soal Naila. Kamu dari kecil hidup enak. Kamu ada di lingkungan yang baik-baik aja. Tapi kamu harus tahu, orang-orang di sekitar kamu banyak yang rakus. Banyak yang menghalalkan segala cara. Bahkan tega nyakitin orang yang kamu cintai sekalipun. Apa yang terjadi sama Naila sekarang? Itu karena kecerobohan kamu. Diam! Calon napi nggak usah ngajarin aku soal baik atau benar. Semua ini gara-gara kamu, tahu nggak? Kamu udah nyakitin keluarga aku. Kamu udah bunuh papa aku. Sampai kapanpun, aku bakal bikin kamu menderita dan terhina di penjara. Kamu harus menebus kematian papa. Nikahin Naila. Jangan sembarangan, Om. Saya nggak akan nikahin Naila. Om pikir saya nggak tahu kalau ini semua adalah jebakan Om. Nggak. Saya nggak mau. Saya nggak mau nikahin Naila dan bukan Naila pilihan saya. Manusia batu kayak kamu yang bisa suka sama perempuan lain. Devan, jangan bikin keributan di sini. Kamu duduk. Mau tidak mau, kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus menikah dengan Naila. Nggak. Om nggak bisa nekan saya. Saya bersedia. Kamu serius, Naila?
manusia rendahan. Kamu nggak pantas hidup. Gua manusia rendahan. Lo yang manusia rendahan. Lo pembunuh. Pembunuh papa gua. Kamu serius dengan jawaban kamu, nak? Jawab Tante Nay. Kamu serius sama jawaban kamu tadi? Kamu kenapa mau, Nay? Kamu kan gak cinta sama Devan. Ngapain kamu tanya seperti itu? Seorang wanita, kalau dia sudah ternodai, apa yang bisa dia berbuat? Daripada dia menerima malu, jalan satu-satunya adalah menikah. Keterlaluan kamu, Mas. Kamu tega ngomong gitu sama Naila. Kamu marah bukan karena masalah itu kan? Tapi kenapa Devan? Kenapa bukan Gio yang nikah sama Naila kan? Iya kan? Apa bedanya kamu sama Bos Hendra? Kamu jangan asal ngomong sembarangan ya, Edwin. Saya nih perempuan. Jadi saya tahu apa yang Naila rasain sekarang. Dia ini udah terluka dan hancur karena aib. Dan sekarang dia nyuruh Naila untuk menikah sama orang yang gak dia cintai. Sebenarnya apa mau kamu? Coba jelaskan sama Naila. Saya cuma mau dia bahagia. Naila, kamu jangan dengerin omongan mereka ini. Mereka sengaja mojokin Tante, Nay. Kamu harus bahagia. Kamu berhak bahagia. Jangan turutin kemauan mereka. Saya akan ikutin kemauannya Pak Hendra. Saya akan menikah dengan Devan. Naila, itu keputusan yang bagus sekali. Jangan takut, saya akan persiapkan semua perkawinan ini. Lo kenapa diem aja? Dia itu udah ngebunuh papa kita. Lo nggak punya perasaan. Kamu nggak perlu nanya soal gimana perasaan aku. Papa itu orang yang paling berharga buat aku. Tiga saudara saling berkelahi. Aduh. Apa yang kalian ributkan? Seharusnya kan kalian rukun. Saya mau ngundang Gio dan Aska untuk menghadiri pernikahannya Devan dan Naila. Apa? Enggak. Ini nggak mungkin. Naila mana mau sama Devan? Kamu sudah berpikir panjang.
sebelum ngambil keputusan ini. Ini bukan masalah sehari 2 hari, setahun 2 tahun, tapi buat selamanya, Naila. Dan Tante tahu kamu gak mencintai Devan. Gimana mungkin sih, Nak, kamu menikah dan menghabiskan sisa hidup kamu sama orang yang gak kamu cintai? Seharusnya pernikahan itu membawa kebahagiaan, bukan sengsara, Naila. Tante, kenapa Tante bicara seperti itu? Tante mau nyetir saya? Emangnya Tante ada kepentingan apa sih? Saya bukan anak Tante. Saya juga bukan siapa-siapa Tante. Tolong jangan atur hidup saya, Tante. Kita harus bicara. Aska, kamu bujuk Naila dong, supaya gak menikah sama Devan. Diam kamu. Ayo ikut. Saya nggak mau bicara sama kamu. Ikut. Jadi kamu bener ngelakuin itu? Kamu ngecehin Naila? Jahat! Kamu bener-bener jahat, Van! Sabar, Gio. Kamu mengejar cinta, tapi kamu dapat yang lain. Kamu menjaga jodoh orang, ternyata jodoh itu untuk saudara kamu sendiri. Ada pepatah yang mengatakan, orang yang gigih kalah dengan orang yang beruntung. Enggak, ini nggak mungkin. Nggak mungkin Naila nikah sama Devan. Mungkin saja. Tapi kalau kamu nggak percaya, kamu tanya sama mama kamu. Dia akan menjelaskan secara detail. Dia ada di atas. Om jalan dulu.